mungkin masalah ijazah ini udah lebih dari 2 tahun yang orang masih mempertanyakan. Tahu apakah ijazah itu asli? Tentunya kalau itu sudah diberikan, udah masalah ini kan sudah selesai juga mestinya. Itu maksud saya. Artinya gini, mari kita menghargai hak orang lain. Dia mau memperlihatkan atau tidak itu kembali ke dia. Orang tidak, tapi hak di sini kan hak satu orang. Mas Ade. 280 juta masyarakat ingin tahu. Itu haknya juga kan sebenarnya. Ini kacau kan? Iya ngaco Bapak. 280 juta pengen ngeliat ngaco Bapak. Bapak pengacara tuh ngaco. Ngaco Pak. Bukan 280 juta Pak. Bang Roy yang minta dengan TPUA Pak. Jadi berapa gitu? Bukan 280 juta Bapak. Masyarakat. Berhenti Pak. Berhenti. Masyarakat sudah 280 juta. 280 juta ngitungnya. Gimana sih aduh Pak. Tapi kalau dalam Bapak ngaco. sempit. Bapak Jangan ngaco. mengatasnamakan rakyat. Iya, ngaco Bapak. Roy Suryo. Oke. Pak Roy dan TPU datang minta. Ini amat sangat Ada manusianya. Ada manusianya. Bang Roy dan kawan-kawan gitu. Wah, emang bener-bener ya, semakin hari semakin ngaco aja nih orang-orang ini. Kemarin mengatasnamakan penelitian dengan membawa-bawa atau mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak. Sekarang tambah gila lagi mereka, bawa-bawa kepentingan 280 juta rakyat Indonesia. Ngaco nggak tuh teman-teman? Masa iya 280 juta rakyat Indonesia percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Ya saya rasa yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hanya segelintiran orang aja, yaitu gerombolan Roy Suryo dan kelompok TPUA saja. Selebihnya atau mayoritas masyarakat meyakini dan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apalagi setelah UGM tempat Pak Jokowi menempuh pendidikan sudah beberapa kali memberikan klarifikasi bahwa ijazah tersebut adalah asli. Dan kemudian dikuatkan lagi nih oleh hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Puslapfor Mabes Polri yang juga menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik asli. Jadi sekali lagi ya, kelompok Roy Suryo CS ini semakin kesini semakin ngaco dan halu menurut saya dengan mengatakan bahwa dia didukung oleh 280 juta rakyat Indonesia yang juga meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah baik, kita lanjut dulu nih nonton videonya berikut ini teman-teman, biar kita semakin tahu kengacoannya mereka ini. Ada seseorang yang kemudian menggunakan haknya untuk mempidanakan rakyat Indonesia. Jahat nggak orang itu? Yang jahat itu kalian. Ini orang ini nggak ngerti. Kalian tuh pembohong. Apakah Indonesia. Mas Ya. Roy Suryo Bisa. dan juga sebagian masyarakat yang Sebagian besar. merasa terganggu soal ijazah ini akan mungkin merasa oke, kami akan percaya kalau seandainya memang melihat ijazah tersebut secara langsung. Iya, Kalau seandainya melihat Mas Roy Suryo, dan kemudian seandainya meneliti. nih Mas Roy Suryo diperkenankan oleh Pak Joko Widodo untuk melihat ijazah tersebut tapi tidak dipublish, Mas Roy Suryo sendiri yang melihat. Apakah itu sudah menjawab rasa penasaran Mas Roy Suryo? Saya sebagai seorang saintis, kalau untuk melihat itu nanti sama dengan wartawan itu melihat tapi nggak boleh ngomong. Ini negara demokrasi, Mbak. Gitu, kita boleh dong. Kalau saya diperkenankan melihat, saya akan bawa scanner resolusi tinggi. Kita akan periksa dengan Error Level Analysis. Kita akan periksa dengan face recognition. Kalau itu dibolehkan, oke, bisa clear. Hasilnya apa? Orang harus terima apapun hasilnya. Saya pun akan terima apapun hasilnya kalau itu memang benar-benar asli. Tapi sekarang Mas Roy Suryo juga dilaporkan ke pihak berwajib. Ya nggak apa-apa, hak untuk melaporkan kok. Itu hak. Beliau yang melaporkan. Pakai 160 katanya saya menghasut gitu ya. Padahal yang dibilang menghasut itu menghasut soal pejabat publik. Itu ngaco lagi nanti. Biar Kok aja. ngaco, Mas? 160. Iya. Individu juga. Itu sudah ada jurisprudensi, orang pernah kena 160. Iya. Kita lihat Menteri juga. Dulu. Iya. Sekarang kan ada Jadi jangan Anda bilang ngaco. Biarkan Kalau proses nggak hukum, ngerti, biarkan nggak proses tahu, hukum. nggak tahu fakta hukum, jangan bilang ngaco. Biarin aja. Hadapin aja. Saya hadapin dan ini yang ngaco. Jadi ahli padahal itu kan diundang di sebuah narasumber sebuah TV, ya gitu kan. Jadi ketika narasumber di luar itu ada perlindungannya, nggak gitu aja enak aja narasumber dipanggilin semua. Sekarang tuh yang mau dipanggilin tuh narasumber TV, YouTube, kemudian nanti semua sosial media. Come on gitu. Ada seseorang yang kemudian menggunakan haknya untuk mempidanakan rakyat Indonesia. Jahat nggak orang itu? Yang jahat itu kalian. Ini orang ini nggak ngerti. Kalian tuh pembohong. Pembohong karena tidak menuduh orang tapi nggak punya bukti. Ilmiah kita dong ilmiah ngomong dari gimana? mana? Kalau nggak ngerti teknis nggak usah ngomong teknis. Bukan masalah teknis, Yang ini teknis. masalah hukum. Enggak. Gua Saya hidup, ngomong teknis. saya hidup di Iya, negara kalau hukum. nggak ngerti teknis ya udah. Berdasarkan hukum. Udah. Teknis ngerti nggak? Udah tahu ada yang di penjara Iya, ya, itu Bambang salah. Tri. Kasihan Bambang Tri di penjara tanpa Gimana ada nggak ijazah salah? yang perlihatkan. Dengar dulu, Ngaco dia itu. bikin YouTube. Kalau salah Bambang dia Tri ngaco. sama si Bentar, Gus sebentar. Nur, Ya. kan, bikin YouTube di channelnya
Gus Nur. Betul. Di situ mereka mubahala itu pakai angkat Al-Quran Sumpah. dan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Lah ya, Itu Mas Roy. Jadi saya harus kasih tahu kepada ijazahnya ada masyarakat. nggak? Dihadirkan nggak ijazahnya? Nggak perlu karena Ini rakyat Iya, Indonesia ini mau loh, dibohongi ya, kayak gini. bukan salah. Makanya ini dia akan kena ini masuk kawan ini. Ya, saya kasih tahu gini. Anda menuduh orang ijazah palsu, Anda yang menuduh. Anda yang mendalilkan, Anda yang buktikan. Itu statement ilmu pengetahuan. Gimana sih? Itu statement pengetahuan. Makanya Wait, sudah or not, ada. wait. Gini loh, mereka ini bukan pihak resmi yang ditugaskan untuk Nggak ada ini ilmu pengetahuan, ilmu Sebentar, gantian dulu gantian Mas Rosuryo. Iya. Silakan Bang Sylvester. mereka ini, ya kan, saya tidak mengakui mereka karena mereka bukan pihak resmi. Loh, Terserah. Aset bangsa Saya ini. juga nggak ngakuin. Ini Saya aset juga bangsa nggak ngakuin peneliti ya? Anda, Mas. aset bangsa buat Anda, buat saya enggak. Oh gitu ya. Maksudnya Bapak ini tadi udah ngomong lagi atas nama rakyat. Sekarang aset bangsa, nggak usah Pak. Kami nggak perlu itu. Oh nggak perlu. Ya. Ya. Kita sekarang ngomong masalah saya hidup di negara hukum, Iya. ya kan? Bukan saya hidup di negara penelitian yang begini karena bukan bidang saya juga, ya kan? Yang saya hadapi dalam hidup saya adalah hukum, ya kan? Ketika saya melanggar hukum, ya saya Harus terjerat terima hukum. konsekuensinya. Gitu loh. Sekarang ini mereka ini hanya menganalisa terus membuat narasi, ya kan? Kita tidak tahu betul atau salahnya, ya kan? Tapi kalau yang kayak dari Mabes Polri 100% saya mengatakan itu betul. Gitu loh. Ya. Ya kan? Terus dari UGM mengatakan itu asli, saya setuju 100%. Ya kan? Jadi kalau kawan-kawan ini UGM dia nggak percaya, ya kan? Terus Polisi Mabes Polri dia nggak percaya, saya nggak tahu lagi. Jadi ini beda Mas Roy. Saya mempercayai UGM sebagai yang mengeluarkan ijazah resmi. UGM belum tentu benar 100%. UGM pernah Ya kesalahan. tapi gini loh ya kan, ketika Bank Indonesia mengeluarkan uang, Bank Indonesia mengatakan, oh ini uang asli, produksi kami gitu loh. Itu pun yang dilakukan oleh UGM. Makanya kampus sehebat UGM, termasuk ada teman-teman Pak Jokowi begitu banyak, berfoto mengatakan ini ijazah Pak Jokowi pernah berkuliah di situ, ini ijazah kami, gitu loh. Jadi kalau Mas Roy nggak bisa nggak percaya, ya silakan gitu loh. Oh iya, itu artinya apa? Itu hak kita juga, warga negara itu boleh melakukan itu. Dan Indonesia itu adalah negara yang harusnya kalau kita itu restart, negara yang berlaku secara hukum benar, oke. Tapi kan ini masih ada bau-bau mahstatnya, bau-bau kekuasaannya tuh ada gitu loh. Kasus Bambang Tri itu, clear banget itu. Ya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan. Di sidang nggak pernah ada, cuma fotokopi, dan itu ditanyakan oleh teman-teman ya, ke teman-teman lawyer waktu itu, termasuk Pak Kosinudin, termasuk juga Pak Egy waktu itu. Mana coba, jaksa mana buktinya? Kami hanya terima fotokopi. Fotokopi itu nggak berlaku harusnya, itu kan pengadilan apaan gitu loh. Bisa mempidanakan orang hanya dengan fotokopi. Ini kan dahsyat banget. Kalau sekarang, mumpung katanya ijazahnya ada, oke lah, hadirkan itu, jangan diulangi lagi. Masa kok diulang yang tampilkan hanya fotokopi, itu pun terlipat. Kalau memang benar itu yang di sampingnya tadi ada gambar kecil itu, itulah tampilkan. Itu namanya memperbaiki citra dari Mabes Polri. Saya akan hormat betul gitu. Tapi sayangnya kan enggak gitu. Kenapa itu memperlakukan diri sendiri? Soal Mastat dan Restat tadi. Silakan Mas. Iya, bisa tambahin gitu loh. Ya negara hukum ya, dengan negara kekuasaan kan tentunya. Kita ya negara hukum ya. Tadi juga saya sampaikan kalau untuk satu perkara katakanlah ada orang atau sekelompok orang yang membuat kejahatan. Ya. Jangan sampai ada orang lain yang dihukum. Nah, ini kan sudah ada orang yang dihukum. Ada orang yang dihukum 6 tahun, Bambang Tri sama Gus Nur. Ya, ini berlanjut masalah ini. Ya tentunya kita harapkan supaya ini terang benderang supaya ketahuan itu ijazah itu asli apa palsu. Dan kalaupun nggak ada saya, kalaupun nanti ada seseorang yang tega mempidanakan ya, mengkriminalisasi saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, insya Allah akan banyak. Ini sudah ada muncul ahli dari ITB menganalisis, memperbandingkan ijazah 1120 dengan 1115, 1117. Ada anak muda, sekarang YouTube-nya viral, dia pun menantang udah gitu loh. Kalau bisa 1 juta lagi ahli tuh. Oh iya, jadi gini, benar. Akan banyak lagi ahli. saya mau Dan bicara dulu sama- biarkan dia repot mempidanakan orang-orang. Bang Ismail. Rakyat Indonesia akan menjadi saksi bagaimana Oke, seseorang baik. yang benar-benar malah menggunakan haknya untuk mempidanakan rakyat Indonesia. Silakan Pak Sylvester. Jadi gini, ya kita ini Bang semua, Samsir. ya Bang Samsir, Ya. kita tidak lebih hebat dari majelis hakim Ya. yang memutuskan Bambang Tri dan juga Gus Nur itu bersalah, ya kan? Karena melanggar Undang-Undang ITE kalau nggak salah waktu itu, ya. Jadi intinya begini Pak, saya menuduh Bapak koruptor, maling, mohon maaf ya, jangan Anda tersinggung, ini perumpamaan aja. Saya menuduh Anda, ya kan, begitu Pak. Anda belum diputuskan pengadilan. Ini pencerahan ini.
ya buat masyarakat. Dengar dulu ya. Jadi berapa Ini- semester ini kira-kira penjelasannya? Jadi gini Pak. Singkat saja Bang. Jadi Anda belum diputus pengadilan, maksudnya orang ini sebagai maling atau koruptor. Terus kita bilang lu koruptor, lu maling. Kita yang dihukum. Kenapa? Belum ada putusan pengadilan. Makanya Bambang Tri dan Gus Nur membuat video mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Tanpa ada putusan pengadilan bahwa ijazah ini palsu. Dia masuk, Oke. itu loh. Oke. Itu Pak. Oke. Logikanya di situ. Terakhir. Di pengadilan manapun di Republik Bisa. ini. Jadi gini Mbak Tisa, bahwa ini sudah masuk ke proses hukum. Kami dan teman-teman sudah melaporkan dan sudah terjadi proses. Nah, mari kita hormati proses ini. Kalaupun dalam proses itu terjadi kesalahan, ya, kalau terjadi kesalahan proses dalam lidik, sidik, BAP, monggo. Kami juga memiliki hak sama dengan pelapor. Memiliki hak membela diri. Nah, alangkah eloknya Mbak Tisa, ketika ini forum ini bukan menjadi satu hal yang klarifikasi satu sama lain. Karena kalau dikategorikan, oh dia nggak munculkan, nanti kan kalau dimunculkan Mabes Polri, Pak, itu Mabes Polri bisa munculin aslinya. Nah, itu terjadi kegaduhan terus-menerus. Oke? Saat ini mari kita ikuti proses hukumnya. Kalau memang ada yang ganjil dalam lidik sidik BAP-nya, monggo teman-teman tentu memiliki upaya-upaya hukum. Karena kita negara hukum seperti Bang Baik. Samsir sampaikan tadi. Nah, tentu ada upayanya. Sama dengan kami ketika laporan kami misalkan Bang Roy Ditolak. di SP2 Litkan. Ya. Laporan Peradi Bersatu atau Advokat Public Defender dihentikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana, karena kata Bang Roy 160 nggak bisa pakai. Oke. Misalkan alibi itu benar, ditutup. Saya juga mengambil upaya hukum lain Nah, ya itu. untuk itu. Selesai kan? Sama-sama kan. Nah, mari kita tentu saya Mari juga mengambil. kita- Mari kita Karena frame-nya mempidanakan orang, sebentar. gitu loh. Mari kita bersama. Tidak Bang Roy. demokrasi, Kita Pak. mencari kebenaran. Pidanakan Oke, orang. baik. Mbak. Mari kita bersama-sama ikuti Beda, proses beda. hukum, Baik. hormati. Jangan takut dalam menegakkan keadilan. Iya, Jangan enggak usah takut. Oke, Kita baik. mengutamakan demokrasi. Gini, Bukan sebentar, saya pidanakan mungkin orang. saya itu mengutip dari Pak Jimli Asidiki. Beliau mengatakan bahwa upaya menilai pembersoalan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak Itu statement yang sebelumnya, statement terakhir semuanya dibuktikan. Udah, di jadi pengadilan. begitu aja. Oke, Ya teman-teman, jadi sekali lagi nih ya, mereka ini sangat amat ngaco ya, mengklaim bahwa 280 juta rakyat Indonesia mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan ini sangat amat berlebihan menurut saya. Saya juga ingin mengomentari, tadi teman-teman sempat dengarkan ya, yang dikatakan oleh sekelompok Roy Suryo ini, bahwa seandainya Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya ke publik, maka selesailah masalah ijazah ini. Ya saya rasa sih tidak sesimpel itu ya. Saya meyakini masalah ijazah ini tidak akan pernah selesai meskipun Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya ke publik. Coba bayangkan, UGM, KPU, dan Bareskrim Polri, lembaga atau institusi yang memiliki otoritas untuk mengatakan asli atau palsu terkait ijazah Pak Jokowi, dan ijazah tersebut sudah dinyatakan otentik atau asli oleh institusi-institusi tersebut. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka percaya? Ya jelas tidak. Malah yang terjadi, gerombolan Roy Suryo semakin menjadi-jadi menyerang Pak Jokowi dan menuduh semua institusi tersebut telah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Sangat amat jahat memang tuduhan-tuduhan mereka ini kepada Pak Jokowi. Dan sebenarnya masalahnya cuma satu. Mereka itu tidak benar-benar sedang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Tetapi ini masalah kepentingan politik saja. Mereka ini hanya ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Mereka ingin menghancurkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Ya sebenarnya itu yang mereka lakukan saat ini, jadi bukan murni masalah ijazah. Nah, oleh karena itu, sekelompok ini hanya bisa diselesaikan dengan hukum. Nanti kalau sudah dipenjara, baru selesai cerita ijazah ini. Bye.